Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Viking. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang kelima dan keenam. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Rollo merasa senang bisa bertemu kembali dengan Lagertha dan Bjorn yang sudah tumbuh dewasa. A spring. Only too glad to come to Ragnar's aid. Pray and all the gods, Bjorn. Thank you, Uncle. Yes. Siggy. Begitupun dengan Putri Aslaug yang ikut senang kemudian memperkenalkan ketiga anaknya kepada mereka. Hubungan mereka terlihat jauh lebih baik daripada 4 tahun yang lalu. More of Ragnar's sons. The gods told me. May I? Sigurd snake in the eye. His own father. Ragnar kemudian membahas strategi mereka untuk merebut kembali Kattegat dari tangan Jarbok. Meskipun Lagertha membawa pasukannya, ternyata itu masih belum cukup jika perang terbuka terjadi antara Ragnar dan Jarbok dilakukan di Kattegat. Jalan satu-satunya adalah memancing Jarbok keluar dari sana. Menurut Rollo, menghancurkan gudang penyimpanan makanan untuk musim dingin akan memaksanya keluar. Rencananya, Ragnar dan Bjorn diam-diam akan menyelinap ke Kattegat untuk misi tersebut. Scene berpindah ke kerajaan Wessex, Inggris. Datang seorang wanita menutup kepalanya mengaku sebagai biarawati yang sebelumnya mantan istri Kristus. Ternyata wajahnya mengalami cacat parah akibat perlakuan Kristus. Suaminya itu menuduhnya berselingkuh, padahal sama sekali dia tidak melakukannya. Edelstan yang diminta pendapat oleh Raja Iqbad mengatakan jika dia wanita bebas yang berhak untuk dipercayai ucapannya. Senada dengan pendapat Edelstan, Raja membebaskan wanita ini dari hukuman di muka umum yang diadukan oleh suaminya. Malam itu, tim bergerak. Ulrik dan Erik menyelinap ke dermaga untuk membuat keributan menarik perhatian penjaga agar Ragnar dan Bjorn bisa menyelinap masuk ke gudang makanan. If it comes, fates be kind, Ulrik. All I heard was father, father. Well. Saat kedua anak buah Ragnar itu meniup trompet, Ragnar dan Bjorn menyusup. Kapaknya sempat melayang tepat di kepala seorang penjaga. Si Erik tewas setelah para penjaga melepaskan anjingnya. Sedangkan Ulrik terkena sabetan di kakinya saat bertarung dengan dua musuh sekaligus. Salah satu penjaga yang masih berada di lokasi gudang dihabisi oleh Ragnar dan Bjorn. Ulrik berhasil selamat kemudian bergabung kembali dengan Ragnar dan Bjorn yang sedang membakar gudang tersebut. Mereka bertiga berhasil kabur di saat gudang makanan itu habis terbakar. Pagi hari, Jarbok yang geram mengerahkan pasukannya untuk mengejar pelaku yang dia duga dilakukan oleh Ragnar. Istrinya yang sedang mengandung dia tinggalkan di Kattegat. Jar tidak menduga jika Ragnar dan seluruh pasukannya sudah menunggu kedatangannya. Dan perang pun akhirnya pecah. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Jarbok dan pasukannya hampir saja mengobrak-abrik barisan pertahanan Ragnar. Untungnya,
mereka berhasil bertahan dan membalikan keadaan hingga Jarbok dan sebagian pasukannya memilih untuk kabur. Fought well today, Bjorn. Kattegat pun berhasil direbut kembali oleh Ragnar. To heal and back. Pangeran Edelwulf mengajak Edelstan untuk ikut ke kota asalnya yaitu Northumbria. Dia menolak karena menurutnya tidak ada lagi yang tersisa di sana. Edelwulf menekannya karena dia tahu mantan biarawan ini telah berpaling dari agama Kristen menjadi kaum pagan. Saat pangeran pergi, Edelstan serasa melihat Bunda Maria, tapi ternyata itu adalah wanita yang dia selamatkan dari hukuman. Mary, Mother of Jesus. I just wanted to. I'm glad. Especially not a Christian. Di Kattegat sendiri dilakukan upacara pengorbanan untuk Odin. Salah satu musuh yang berhasil ditangkap hidup-hidup hendak dieksekusi mati oleh Rollo. Tiba-tiba Ragnar datang mencegahnya. Ternyata dia ingin putranya Bjorn yang melakukan eksekusi tersebut. Setelah upacara tersebut, Ragnar datang ke si peramal. Dia mengaku mencintai dua wanita yang telah memberikannya banyak anak. Si peramal menceritakan kisah tentang raksasa wanita Skadi dan Njord. Saat ayah Skadi terbunuh, dia pergi ke Asgard untuk mendapatkan keadilan. Dewa memberinya pilihan, emas atau suami. Saat dia memilih suami, yang harus dia lihat adalah kakinya. Pilihannya tepat, kaki itu milik Dewa Njord, penguasa lautan dan semua isinya. Kesimpulannya, Ragnar harus memilih mereka berdasarkan hati dan setiap organ tubuh mereka, tidak mungkin keduanya. Kembali ke rumahnya, Aslaug mengatakan jika dia akan memberinya putra lagi, tapi takut dengan ramalan itu. Belum jelas apa yang mereka takutkan. Yang pasti, Aslaug merasakan Ragnar masih mencintai Lagertha. Buktinya, Ragnar berharap mereka berdua bisa tinggal di sini. Malam itu, secara pribadi Ragnar menemui Lagertha, memintanya menetap di sini bersama Bjorn. Lagertha khawatir Aslaug akan tidak suka, tapi menurut Ragnar itu salah. Sementara itu, Rollo sendiri mengungkap kisah lamanya saat masih mencintai Lagertha. Kini, dia telah menemukan wanita baru dan dia adalah Siggy. Dan setelah itu mereka pun celepok. Sama halnya dengan Floki dan si Helga. Saat hujan deras itu, Floki bisa merasakan mereka berdua akan segera memiliki anak yang sudah mereka idam-idamkan. Malam itu, Edelstan melihat sosok iblis yang datang menyerangnya. Wujudnya sungguh menakutkan hingga dia menghilang kembali meninggalkan luka di wajahnya. Berkumpul di aula Kattegat, Ragnar menyelesaikan persengketaan tanah yang terjadi di antara rakyatnya. I believe he should keep it. Should give him... All in favor? Tak berselang lama, datang Thorvald memberi kabar buruk penyerangan yang dilakukan pasukan Saxon terhadap Raja Horik. Banyak pejuang yang gugur akibat pembantaian itu. Raja Horik dan putranya berhasil kabur, namun nasib mereka belum diketahui. Karena tidak mengenali Edelstan, Thorvald pun tidak mengetahui jelas nasibnya. Giliran Lagertha yang datang untuk menyampaikan keputusannya di depan mereka semua. Dia akan mengizinkan Bjorn menetap di sini bersama ayahnya. Dia titipkan putranya itu kepada Ragnar. Sedangkan dia sendiri yang masih berstatus istri akan kembali kepada suaminya untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sebelum pergi, Aslaug mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan kepada Lagertha. Then The debt is already paid in the courts. And for each moment. I'll take...
giliran Sigi yang datang kepada si peramal. Selama ini dia memendam rasa sakit hati karena kedudukannya sebagai wanita istri kepala suku telah direbut. Padahal seharusnya dia bersyukur Ragnar tidak membunuhnya, seperti nasib suaminya. Dia bertanya kepada si peramal, apakah dewa akan tersenyum kembali kepadanya? Kata si peramal, dewa akan selalu tersenyum kepada wanita pemberani. Hari itu, Raja Horik dan putranya pulang kembali ke Kattegat hanya dengan satu kapalnya. Dalam jamuan makan malam itu, Horik menceritakan apa yang terjadi di Wessex. Raja Egbert telah berkhianat kepadanya dan kemungkinan besar Edelstein terbunuh dalam serangan itu. There is promises to you. What about Athelstan? In any case, let's not speak of him. Poor Athelstan. Floki tidak percaya. Menurutnya, Edelstein masih memegang agama lamanya kembali kepada mereka. Horik ingin menuntut balas kepada Egbert. Rollo dan Ragnar setuju dengan rencana itu, tapi sebelumnya Ragnar ingin memberikan pelajaran terlebih dulu kepada Jarbog. Tak sengaja, seorang pelayan cantik menumpahkan air minum ke Bjorn. Dari pandangannya, terlihat Bjorn menyukai wanita tersebut. Yang mengejutkan, Horik merubah jalan pikirannya. Karena mereka membutuhkan pasukan dan kapal untuk berlayar kembali ke barat, dia bermaksud mengajak Jarbog untuk bergabung dalam ekspedisi ini. Padahal sebelumnya dialah yang memutuskan untuk melarang Jarbog bergabung. Saat itulah Aslog berbisik kepada Ragnar agar tidak percaya kepada ucapannya. Untuk tugas tersebut, Horik meminta Rollo berangkat agar membujuknya. Esok hari, Rollo dan beberapa anak buahnya berlayar untuk menemui Jarbog. I too wish you well. Castaway! Malam pun tiba. Sigi yang sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan Raja Horik disuruh untuk melatih putranya dalam sebuah permainan. Dan setelah itu mereka pun celepot. Hidup dengan penuh kesedihan harus diterima Lagertha dengan suami barunya. Meskipun Lagertha telah kembali, Sigvard merasa dihina karena Bjorn memilih tinggal bersama Ragnar. Pria tidak bermoral ini berniat kembali melakukan KDRT, namun kali ini Lagertha tidak akan membiarkannya. It's not enough, it's an insult to me. Who is this? With self-importance, he pretends to be descended from... Pretend anything. Oh, I know for sure why you entered it. You're still in love with... Malam itu, beberapa pria datang untuk memukuli Lagertha. Bisa dipastikan, itu adalah perintah dari suaminya. Bjorn memberanikan diri untuk mendekati pelayan wanita itu yang tidur di dalam kandang. Sayangnya, dia mengaku telah memiliki kekasih, mematahkan hati Bjorn yang baru saja mulai menyukainya. Ragnar dan Aslaug yang menyaksikan mereka bisa menilai wanita tersebut cantik. Aslaug mempertanyakan keputusan suaminya yang selalu mendukung keputusan Horik, termasuk mengajak Jarbog kembali bergabung, padahal istrinya ini begitu marah atas perlakuan mereka kepadanya. Singkat cerita, Rollo dan anak buahnya sampai di kediaman Jarbog yang berada di Gotland. Tidak ada siapapun yang dia temukan, kecuali Jarbog sendiri dan istrinya yang sedang buncit. Rollo menyampaikan maksud kedatangannya untuk mengajak Jarbog bergabung dalam misi pelayaran melupakan permasalahan di antara mereka. Jarbog merasa heran mengapa Ragnar mau memaafkannya padahal dia telah merampas tanahnya. Rollo meyakinkan penguasa Gotland ini Ragnar punya sikap yang praktis dan bukan pedendam. Horik dan Ragnar membutuhkan bantuan Jarbog untuk misi yang lebih besar di barat. Mungkin karena sel dalam otaknya sedikit konslet, Jarbog bertanya terlebih dulu ke tengkorak istri pertamanya keputusan yang akan dia ambil. Mereka berdua kemudian minum madu di wadah yang sama. Apakah itu artinya Jar setuju? Edelstein yang sedang melukis didatangi oleh raja. Mereka berbincang tentang Tuhan Kristen dan dewa yang disembah oleh kaum pagan ternyata memiliki kesamaan. Dewa mereka Odin menurut cerita tewas gantung diri di sebuah pohon. Kemudian kaum pagan menusuk perutnya dengan tombak, persis seperti yang dilakukan orang Romawi terhadap Kristus. Egbert cukup terkejut saat mendengarnya. Setelah itu, dia menunjukkan berbagai karya lukisan yang sangat indah yang ditebak Edelstein hasil karya bangsa Roma yang sebelumnya telah menguasai tanah ini sejak lama. Dan faktanya, bangsa Romawi adalah kaum pagan yang menyembah dewa yang salah menurutnya. Pelajaran berharga yang bisa mereka ambil, dewa mereka telah menunjukkan cara untuk menguasai dunia ini sejak lama. Pertanyaan pelajaran apa yang bisa mereka ambil dari semua ini? Tak sampai di situ,
Raja membawa Edelstein melihat peninggalan bangsa Roma lainnya dari mulai patung hingga gulungan kertas yang berisi cerita tentang kekaisaran dan kerajaan. Edelstein rupanya memiliki kemampuan untuk membacanya. Karena itu, Raja menugaskannya untuk menjaga seluruh tulisan ini dan rahasianya. Jika dia membocorkan kepada orang lain, Raja akan menyalibnya. Singkat cerita, Rollo dan Jarbok kembali ke Kattegat menyetujui penawaran Horik. Meskipun sakit hati, Ragnar menyadari persekutuan mereka jauh lebih baik daripada permusuhan. Jarbok dan pasukannya disambut baik olehnya di tempat ini. Yang Sigi tidak sadari, Floki mengetahui hubungan gelap antara dirinya dan Raja Horik. Do not ask me to do it for your other. Can you keep a secret? Kembali ke Hedeby. Tanpa rasa malu, Sigvard memaksa Lagertha yang mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya untuk membuka seluruh pakaiannya di hadapan orang. Lagertha benar-benar sudah hilang kesabaran dan ini yang dia lakukan. Seorang prajurit Sigvard mendukung langkahnya memenggal kepala pria terkutuk ini. Di luar dugaan Sigi, malam itu Rollo mengambil kapaknya. Jarbok terbangun dari tidurnya karena merasa ada yang tidak beres. Who is it? Sesuai penglihatan si peramal, akan ada burung elang yang mengitari dirinya. That Loki. Rollo dan pasukan ternyata membakar hidup-hidup seluruh anak buah Jarbok. Silent! Nothing... Where have you been? He is supposed to be with you. Sedangkan si Bjorn sibuk dengan wanita yang diliriknya itu agar tinggal bersamanya. Wanita ini pasrah dengan keinginan Bjorn. I don't want to order you. Nasib sial harus diterima oleh Jarbok. Dia termakan oleh jebakan yang dilakukan Rollo dan Ragnar. Setelah dipukuli habis-habisan, dia diseret ke hadapan Ragnar dan Raja Horik yang terkejut dengan tindakan mereka. Ragnar tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kembali keluarganya. Blood eagle, rib cage, will spring up like wings. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.